Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pamela Rukmananda. Saya di sini ingin menjelaskan tentang UTS Manajemen Keuangan dengan memilih beberapa tema yang ada di dalam soal. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai rupiah melemah, cara mengantisipasinya seperti apa. Kalau menurut saya, cara mengantisipasi rupiah yang lemah itu kita dengan membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap produk impor. Menurut saya dengan cara itu kita dapat mengantisipasi rupiah melemah dan tidak menimbun dolar dan menukarnya dengan rupiah. Maksudnya tuh di sini gimana? Maksudnya tuh di sini kita tidak memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan sendiri. Padahal kita harusnya dengan rasa nasionalisme kita bisa mengerti bahwa rupiah sedang melemah. Bukan kita dengan memanfaatkan si rupiah tersebut dengan kita menimbun dolar dan menukarnya. Memang sebenarnya jika kita melakukan seperti itu tuh kita jadi lebih untung, tapi itu untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan ekonomi negara. Selanjutnya itu rupiah melemah itu caranya itu dengan kita berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. Maksudnya itu jadi kalau misalkan rupiah melemah itu kita membantu devisa negara dengan cara berwisata dan menikmati wisata dalam negeri, bukannya kita malah mengalokasikan keadaan rupiah melemah itu dengan cara kita jalan-jalan ke luar negeri. Karena apa? Karena kalau misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri itu kan ada pertukaran nilai uang, sedangkan di sini itu rupiah sedang melemah. Terus menurut saya juga kita bisa berorientasi pada ekspor ya. Berorientasi pada ekspor maksudnya gimana? Dengan kita mengekspor barang, maka dolar yang masuk ke kita itu jadi lebih banyak. Jadi rupiah yang melemah itu bisa menguntungkan kita kembali. Jadi kita tidak rugi dengan banyak karena dengan kita berwirausaha ekspor. Jadi kalau misalkan kita impor barang kan berarti ada rupiah yang ditukar dengan dolar. Sedangkan rupiah yang ditukar dengan dolar sendiri itu kalau misalkan kita impor barang kan kita punya rupiah, lalu kita ditukar menjadi dolar. Sedangkan rupiah kita sedang melemah, otomatis perkalian kita dalam $1 itu jadinya lebih tinggi. Kalau misalkan jadi lebih tinggi, kita jadi lebih rugi, ekonomi negara jadi makin melemah. Sedangkan kalau misalkan kita memilih untuk jalur ekspor, otomatis itu akan terjadi itu kebalikannya. Maksudnya kebalikannya itu jadi nanti dolar mereka yang masuk ke kita akan jadi rupiah yang lebih banyak, seperti itu. Terus saya juga akan menjawab mengambil tema mengenai investasi saham, emas, atau properti. Menurut saya investasi tergantung. Ini kita kebutuhannya itu untuk investasi jangka panjang atau jangka pendek, atau kita itu menggunakan investasi itu dengan uang dingin atau uang panas. Misalkan kalau kita ngambil investasi saham tapi kita dengan uang panas, itu bukan dengan uang dingin. Menurut saya tuh kurang efektif ya. Terus kalau misalkan investasi emas itu memang nilai tukarnya tidak akan turun. Cuma kalau investasi emas itu dia masuknya lebih ke yang jangka panjang banget supaya
dia bisa mempertahankan nilai rupiah yang kita punya. Kalau misalkan kita investasinya nabung menggunakan uang, itu kan dia akan inflasi ya. Jadi jumlah rupiah yang kita tabung saat ini sama kedepannya itu bakal berbeda, sama tahun-tahun kedepannya bakal berbeda. Sedangkan kalau emas itu emas yang kita beli saat ini tapi kemudian hari kita jual, atau misalkan kita butuh uang kita jual, menurut saya itu efektif ya, karena mungkin kita tidak untung ya, tapi tingkat inflasinya itu sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada tingkat inflasinya menurut saya ya. Terus kalau misalkan properti, menurut saya itu properti itu lebih beresiko ya dibanding investasi emas tadi. Kenapa properti lebih beresiko? Karena investasi properti itu kadang untung-untungan ya. Maksudnya di sini untung-untungan itu tergantung lokasi yang diambil. Terus misalkan harga tanahnya, kalau misalkan lokasi yang diambil itu kurang strategis dan harga tanahnya itu lumayan tinggi, menurut saya kurang ya kalau untuk investasi properti. Aktualnya gini deh, misalkan kayak kita tuh tahu di sini tuh bakal nanti ke depannya ramai, atau nanti bakal ke depannya tuh jadi kota urban lah gitu, misalkan jadi kota urban. Kalau misalkan nanti dia ke depannya jadi kota urban, maka kita udah tahu nih, oh pas kita mau beli itu harganya baru sekian nih, nanti ke depannya itu harganya bakal lebih, mungkin 3 atau 5 kali lipat ya kan, mungkin 3 atau 5 kali lipat. Menurut saya itu worth it ya kalau untuk dijadikan investasi. Tapi kalau misalkan kayak untuk investasi jangka panjang, menurut saya lebih baik emas. Kalau untuk investasi jangka panjang, menurut saya lebih baik emas daripada properti atau saham. Karena kalau properti itu kita masih untung-untungan ya. Kita belum tahu lokasi di sini itu bakal ramai kemudian atau tidak. Terus luas tanah yang kita punya itu berapa dibandingkan bangunannya. Menurut saya kalau investasi properti itu masih untung-untungan ya. Sedangkan kalau investasi saham itu kan kita bergantung sama harga saham yang kita investasikan. Jadi kita masih bergantung sama menurut saya sama hal yang kurang pasti. Jadi kalau dari investasi saham, emas atau properti, saya lebih memilih investasi emas. Kemudian saya mengambil tema itu fenomena startup pilot di Indonesia. Menurut saya kenapa mereka bisa sampai gulung tikar itu karena dampak kurangnya permintaan pasar pada kelangsungan bisnis di startup itu sendiri ya. Kurangnya permintaan pasar itu bisa jadi tuh dia alasan utama kebangkrutan gulung tikar pada si startup tersebut. Jika tidak ada minat dari konsumen terhadap produk atau layanan. Udah gitu, apa ya yang menyebabkan si startup ini bisa gulung tikar? Mungkin tuh bisa jadi si startupnya itu konsep yang dia punya itu tidak terlalu kuat ya. Jadi itu tuh penyebab lain dari startup tidak mampu bertahan karena dia tidak memahami kebutuhan pasar yang dia tuju, tidak memahami market yang dia tuju. Padahal pemahaman tentang pasar itu adalah poin paling penting dalam membuat usaha termasuk startup. Lalu saya mengambil tema atasi digitalisasi. OJK menekankan pentingnya literasi keuangan. Menurut saya yang ditekankan sama si OJK ini tuh sangat baik, sangat bagus ya. Kenapa sangat baik dan sangat bagus?
Karena di dalam perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat, kita itu butuh yang namanya uh, kepemahaman yang baik untuk menghindari kerugian finansial karena teknologi. Terus apalagi karena penipuan keuangan karena teknologi. Menurut saya itu tuh hal yang sekarang itu sangat mungkin terjadi. Misalnya itu kayak orang tua yang kurang mengerti tentang teknologi, kurang melek teknologi gitu. Mereka hanya memakai yang dia ngerti, tapi sedangkan mereka tetap memakai finansial teknologi gitu. Jadinya nanti mereka malah gampang kena tipu. Jadi menurut saya itu yang ditekankan OJK itu sangatlah baik. Kalau misalkan ada seorang orang tua yang dia itu tidak memakai teknologi digital dalam finansialnya, misalkan mereka kena penipuan melalui telepon, tapi mereka itu tidak mempunyai m-banking, jadi mereka harus ke bank dulu, atau mereka harus ke ATM, atau bahkan ke counter yang menerima transfer dengan jasa bayar. Pasti tuh mereka akan diingatkan, atau paling enggak mereka tuh disadarkan gitu kalau misalkan tuh mereka ditipu. Sedangkan kalau misalkan mereka mempunyai m-banking tapi mereka tuh tidak sadar kalau mereka ditipu, otomatis tinggal klik HP-nya, tahu-tahu uangnya sudah hilang, sudah kena tipu, sudah pergi uangnya, tahu-tahu habis. Atau misalkan kayak fenomena yang sekarang ini sering terjadi ya, kayak penipuan lewat aplikasi WhatsApp. Cuman kita ngeklik link, atau misalkan kita ngeklik file, bahkan APK yang datang dari WhatsApp tidak dikenal, itu tuh benar-benar sangat memungkinkan kita terjadi tuh kerugian finansial. Misalkan kita sekali klik aja linknya, dia tuh nanti pasti dia bisa nyedot saldo kita yang ada di handphone kita. Kalau misalkan kita nggak ngerti gitu ya, pasti kan kita tinggal klik aja. Sedangkan kalau misalkan kita lebih mengerti, jadi kan kemungkinan itu kan jadi mungkin tidak akan terjadi ya kan, sudah begitu pula bisa jadi misalkan bukan saldo kita yang diambil. Misalkan saldo kita tidak ada ya, tapi karena kita tidak mengerti, data-data diri kita yang akan diambil. Sedangkan data-data diri kita itu sesuatu yang sangat mahal gitu loh harganya. Dengan data-data diri kita tuh orang lain tuh bisa menyalahgunakan semua itu. Terus kemudian itu yang terakhir itu saya mengambil tema pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Menurut saya itu saya sangat kurang setuju ya kalau pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Karena balik lagi tergantung utang pinjol itu macet atau enggak, bisa dibayar atau enggak. Harusnya itu kalau misalkan dia memang pinjol tapi dia pembayarannya selalu lancar, menurut saya itu adalah hal yang baik ya. Berarti harusnya bank bisa dapat lebih percaya calon nasabah tersebut. Karena apa? Karena dia memiliki reputasi yang baik dalam hutang piutang gitu. Mereka misalkan ada seorang A, dia sering utang pinjol tapi dia sering bayar tepat waktu, pun dia sering tidak pernah telat dan selalu sampai lunas hutangnya. Terus walaupun dia bisa di beberapa APK pinjaman online gitu, menurut saya itu adalah hal yang baik kalau misalkan memang aktual yang terjadi itu dia tidak pernah terlambat, jatuh tempo, dan dia itu selalu lunas. Harusnya bank bisa dapat lebih percaya. Karena konsepnya itu semakin banyak utang, tapi semakin kita bayar dengan secara baik, dengan secara teratur, bank akan lebih percaya. Tapi kalau misalkan
utang kita hanya 1 atau 2 tapi sering kredit macet, itu baru menurut saya bisa dipertimbangkan untuk pengajuan KPR ditolak. Sekian pendapat saya mengenai kelima tema tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.